Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Setiap kali pemerintah mengumumkan kebijakan impor beras, gula, atau bawang, gelombang protes langsung bermunculan. Para politisi oposisi, serikat petani, dan bahkan pengguna media sosial serentak menuduhnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap martabat bangsa agraris. Narasi yang dibangun sederhana namun powerful. Impor adalah bukti nyata kegagalan pemerintah dan merupakan pukulan telak bagi petani lokal yang hasil panennya tidak lagi dilirik. Kemarahan ini seringkali disertai dengan pertanyaan retoris, mengapa negara sebesar Indonesia dengan tanah yang subur harus mengimpor bahan pangan dari negara lain? Namun, di balik kemarahan yang terlihat legitimate tersebut, perlu dipertanyakan apakah reaksi ini semata-mata didasari oleh logika ekonomi yang rasional, atau justru dikendalikan oleh romantisme dan sentimentalisasi buta terhadap sektor pertanian yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan realitas zaman. Kritik terhadap impor seringkali mengabaikan kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan ketidakefisienan sistem distribusi dalam negeri, sehingga menjadikan impor sebagai kambing hitam yang mudah untuk disalahkan. Memang, di balik retorika, pengkhianatan, yang kerap menggema, tersembunyi sebuah realitas kompleks yang jarang diungkap secara jujur. Kebijakan impor pangan pada hakikat merupakan cermin dari kegagalan struktural yang telah berlangsung puluhan tahun dalam sistem ketahanan pangan nasional. Ketika kita menyoroti inefisiensi yang terjadi, yang terlihat bukan hanya sekadar masalah teknis semata, melainkan sebuah jaring-jaring masalah yang saling bertautan, dimulai dari petani yang masih bergantung pada pola tanam tradisional dengan produktivitas terbatas, infrastruktur irigasi yang tak lagi memadai, hingga lemahnya riset dan pengembangan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Belum lagi, sistem logistik pangan nasional kita masih menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi. Hasil panen dari sentra produksi kerap terkendala jalan rusak, biaya transportasi tinggi, serta rantai pasok yang panjang dan berbelit. Akibatnya, angka kehilangan dan pembusukan produk pertanian pun tinggi, sementara harga di tingkat konsumen melambung tidak sebanding dengan harga yang diterima petani. Dalam situasi seperti ini, ketika ancaman krisis pangan menghadang, apalagi dipicu fenomena cuaca ekstrim seperti El Nino yang memangkas produksi, pemerintah nyaris tidak memiliki pilihan lain. Disinilah impor hadir sebagai solusi pragmatis, sebuah jalan darurat yang diambil bukan karena ingin, tetapi karena terpaksa. Kebijakan ini pada dasarnya adalah upaya menutupi lubang-lubang kebocoran yang ada sambil menjaga stabilitas nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa 270 juta lebih penduduk Indonesia dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau, menunggu produksi dalam negeri yang fluktuatif dan tidak pasti jelas berisiko memicu gejolak ekonomi dan sosial, sesuatu yang ingin dihindari oleh siapapun. Oleh karena itu, meski sering dicap sebagai pengkhianatan, impor dalam konteks ini justru berfungsi sebagai katup pengaman. Ia mencegah inflasi pangan yang bisa memicu kemarahan massa, menjamin stabilitas pasokan, dan pada akhirnya menjaga ketertiban sosial. Namun, yang patut disayangkan adalah bahwa langkah reaktif ini seringkali dilakukan tanpa diiringi upaya serius dan sistematis untuk memperbaiki masalah mendasar di sektor pertanian domestik. Alih-alih menjadi solusi jangka pendek yang transisional, impor justru berubah menjadi kebiasaan, sebuah siklus yang terus berulang dan menggerus kemandirian pangan kita perlahan-lahan. Lantas, di manakah sebenarnya letak inti kontroversi dari kebijakan impor pangan ini? Persoalan utamanya tidak terletak pada tindakan impor itu sendiri, melainkan pada pola dan motivasi di baliknya yang kerap diwarnai sikap hipokrit dan tidak transparan. Pemerintah seringkali melakukan impor secara reaktif, bukan antisipatif, sehingga keputusan tersebut justru datang pada momen yang paling merugikan petani lokal. Kebijakan impor yang tertunda dan tidak terencana dengan matang seringkali berujung pada masuknya produk pangan impor secara besar-besaran tepat di saat petani sedang mengalami panen raya. Dampaknya dapat ditebak, harga komoditas pertanian di tingkat petani anjlok drastis, memaksa mereka menjual hasil bumi dengan harga yang seringkali bahkan tidak menutupi biaya produksi. Yang lebih memprihatinkan, praktik impor pangan ini kerap dikendalikan oleh segelintir importir yang memiliki akses istimewa dan izin impor. Monopoli ini tidak hanya mencekik pasar domestik,
tetapi juga menciptakan distorsi yang merusak mekanisme pasar sehat. Alih-alih didasarkan pada kepentingan nasional yang transparan, kebijakan impor kadang lebih dipengaruhi oleh kepentingan bisnis oligarki yang berkubang dalam rantai pasok pangan nasional. Dalam banyak kasus, keputusan impor justru lebih mengutamakan melayani permintaan industri pengolahan besar yang menginginkan bahan baku dengan harga murah, ketimbang melindungi kepentingan petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan lokal. Di level yang lebih luas, ketiadaan kriteria yang jelas dan terukur mengenai kapan impor benar-benar diperlukan memperparah masalah ini. Tidak adanya data yang akurat dan real-time tentang stok dan produktivitas pangan nasional menyebabkan kebijakan impor seringkali didasarkan pada predikat yang keliru atau bahkan dimanipulasi. Akibatnya, yang terjadi adalah spiral ketidakpercayaan, petani merasa dikhianati, pemerintah dianggap tidak becus, dan masyarakat luas mempertanyakan integritas seluruh sistem ketahanan pangan nasional. Pada akhirnya, yang disebut sebagai pengkhianatan sesungguhnya bukanlah pada impornya sendiri, tetapi pada kegagalan pemerintah menciptakan kebijakan impor yang smart, terencana, dan berkeadilan. Kebijakan yang seharusnya mampu membedakan antara impor sebagai alat stabilisasi pasar dan impor sebagai bentuk ketergantungan yang kronis. Ketiadaan political will untuk membenahi tata kelola impor pangan inilah yang pada akhirnya terus-menerus mengorbankan kepentingan petani kecil dan menggerakkan kedaulatan pangan Indonesia di tempatnya. Solusi dari perdebatan yang sering kali berkutat pada dikotomi, impor versus anti-impor, ini seharusnya telah bergeser menuju pembangunan sistem pangan yang berdaulat dan berkelanjutan. Pemerintah harus secara jujur mengakui bahwa dalam situasi tertentu, impor memang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, namun pengakuan ini harus dibarengi dengan komitmen nyata dan konsisten untuk membenahi fundamental sektor pertanian domestik. Langkah pertama yang krusial adalah melakukan investasi besar-besaran dan berkelanjutan dalam infrastruktur pertanian, mulai dari membenahi jaringan irigasi yang banyak yang sudah rusak dan tidak efisien, hingga membangun fasilitas penyimpanan, storage, dan rantai dingin, cold chain, yang modern untuk meminimalisir susut pasca panen yang selama ini mencapai angka yang sangat signifikan. Selain itu, pemerintah harus mendorong riset dan inovasi di bidang pertanian secara lebih agresif, khususnya dalam pengembangan varietas benih unggul yang tidak hanya berproduktivitas tinggi, tetapi juga tahan terhadap perubahan iklim dan hama penyakit. Hal ini harus didukung dengan sistem pendampingan dan diseminasi pengetahuan yang efektif kepada petani, sehingga inovasi tersebut tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar dapat diadopsi dan diterapkan di lapangan. Yang tak kalah pentingnya adalah pembenahan menyeluruh terhadap sistem logistik dan distribusi pangan nasional yang saat ini masih tidak efisien, mahal, dan panjang. Pemerintah perlu mendorong digitalisasi pasar pertanian, mempersingkat rantai pasok, dan memberdayakan koperasi petani untuk memiliki daya saing dan akses pasar yang lebih baik. Namun, mungkin langkah yang paling strategis dan transformatif adalah dengan mendorong diversifikasi pangan secara serius, bukan hanya sebagai wacana, melainkan sebagai kebijakan nasional yang konkret. Selama ini, ketergantungan yang hampir eksklusif pada beras telah membebani kebijakan pangan nasional dan menyita perhatian yang tidak proporsional. Sudah waktunya untuk secara sistematis mendorong konsumsi dan produksi sumber pangan lokal non-beras yang lebih sesuai dengan kondisi agroekologi setempat, seperti sagu, jagung, singkong, dan umbi-umbian lainnya. Diversifikasi ini tidak hanya akan mengurangi tekanan pada impor beras, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Pada akhirnya, polemik impor pangan telah terjebak dalam narasi dikotomis yang terlalu menyederhanakan masalah kompleks menjadi sekadar persoalan pro versus kontra. Memaksakan swasembada pangan secara absolut dengan mengorbankan stabilitas harga dan daya beli rakyat banyak merupakan kebijakan yang berisiko tinggi dan tidak realistis dalam menghadapi tantangan pangan kontemporer. Sebaliknya, mengandalkan impor sebagai solusi jangka panjang tanpa upaya sistematis untuk memberdayakan petani lokal merupakan bentuk kelalaian struktural yang hanya akan memperdalam ketergantungan dan kerentanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia perlu mengakui bahwa kebijakan impor selama ini seringkali merupakan cerminan dari kegagalan sistemik dalam tata kelola pangan nasional. Mulai dari perencanaan yang tidak antisipatif,
koordinasi yang lemah antar kementerian, data produksi dan stok yang tidak akurat, hingga implementasi di lapangan yang syarat dengan kepentingan politik dan bisnis. Impor yang seharusnya menjadi instrumen kebijakan yang netral dan teknis justru berubah menjadi arena pertarungan kepentingan yang mengorbankan petani kecil. Kedewasaan kolektif bangsa ini diuji melalui kemampuan untuk bergerak melampaui debat hitam putih yang tidak produktif ini. Fokus harus dialihkan pada pembangunan sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan yang memadukan kecerdasan lokal dengan inovasi modern. Sistem yang tidak hanya mengejar produksi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan petani, dan akses pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kemandirian pangan tidak harus berarti memproduksi semua kebutuhan pangan secara mandiri, melainkan kemampuan untuk mengelola pasokan pangan secara strategis melalui kombinasi produksi domestik yang kuat, cadangan pangan yang memadai, dan perdagangan internasional yang cerdas. Dalam konteks ini, impor seharusnya bukan lagi menjadi sumber kontroversi, melainkan salah satu alat dalam kotak peralatan kebijakan pangan yang digunakan secara bijaksana dan transparan. Masa depan ketahanan pangan Indonesia terletak pada kemampuan untuk menerapkan pendekatan yang holistik dan inklusif, di mana kebijakan impor yang bertanggung jawab dapat berjalan beriringan dengan investasi jangka panjang di sektor pertanian domestik. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat membangun sistem pangan yang tidak hanya mampu memberi makan penduduknya yang besar, tetapi juga menjamin kesejahteraan bagi mereka yang menghasilkan pangan tersebut, yaitu para petani Indonesia.